kasih, kita sudah melewati tahapan-tahapan dari diskusi kita pada malam hari ini. Untuk tahap berikutnya adalah tahap mengenai penegakan hukum. Dalam penegakan hukum ini kita fokuskan kepada dua subjeknya, itu masalah pertanahan di Kota Depok, ya. Yang keduanya masalah kriminalitas. Sudah masuk kepada sesi penegakan hukum, ya, bahwa di Kota Depok ini seringkali terjadi beberapa konflik sosial, baik itu di bidang pertanahan, baik itu begal, baik itu narkoba dan tawuran pelajar. Oleh karena itu, memang jika ini hanya kepolisian yang bekerja, mungkin kewalahan menghadapinya. Oleh karena itu, perlu adanya suatu terobosan yang dibuat penegakan hukum di Kota Depok ini agar mencegah terjadinya hal tersebut. Contoh misalnya, penegakan hukum jika terjadi tawuran antar pelajar, bukan siswanya yang tawuran tersebut dihukum, tetapi tentunya tenaga pendidiknya di mana itu sekolah, itu dipanggil kepala sekolahnya agar lebih waspada, mengawasi, mendidik anak-anak tersebut tidak terjadi, bukan anaknya yang tawuran tersebut dihukum dan dipecat dan keluar dari sekolah. Ini keliru. Kalau itu yang dilakukan nanti, maka terjadi. Kenapa jawabannya biarin aja gua keluar dari sekolah. Tetapi harus tenaga pengajarnya atau sekolahnya yang dipanggil. Nah, artinya diberikan penegakan. Apabila terjadi berkali-kali, maka tentunya ada pemecatan terhadap guru tersebut. Itulah penegakan hukum salah satu untuk mencegah tawuran. Kemudian daripada itu, dalam rangka mencegah ini, setiap sekolah harus membuat bukan satpam yang jaga parkir, tetapi adalah membuat posko-posko pencegahan terhadap tawuran, di mana lokasi-lokasi tersebut keamanan sekolah perlu turun. Nah, kemudian juga perlu ada tenaga tambahan, yaitu Satpol PP. Nah, Satpol PP ini jangan hanya mengawasi terhadap pelanggaran perizinan dan lain-lain, tetapi harus turun mencegah adanya tawuran tersebut. Itu barangkali yang harus dipenegakkan hukum terhadap tawuran pelajar. Kemudian daripada itu, kriminalitas terhadap narkoba dan begal dan pencurian dan lain-lain, ini memang di Depok sangat tinggi. Ya, kalau kita lihat di pengadilan mungkin ada 40% kali kriminalitas yang ada di Kota Depok ini. Nah, bagaimana cara penegakan hukum terhadap hal tersebut? Nah, memang betul bahwa sudah ada aturan yang mengatur, tetapi pelaksana di bawah ini masyarakat perlu dilibatkan. Nah, kenapa? Buat apa adanya tunjangan kepada RT RW yang dikeluarkan setiap bulan, tapi hanya melayani masyarakat, hanya perizinannya saja. Tentunya tunjangan tersebut harus RT RW ini mencegah dan membuat suatu kegiatan agar tidak terjadi begal dan juga maling-maling yang terjadi di lingkungan. Ini perlu ditingkatkan pelayanan, perlu ditingkatkan tugas dan fungsi peranan RT RW, sehingga jika nanti paslon 1 kan mau ditambah, RW membangun alokasi anggaran hingga 500 juta per tahun untuk satu RW. Itu gunanya nanti salah satu. Jadi untuk memberikan semangat dalam rangka penegakan hukum yang terjadi, konflik-konflik sosial yang terjadi di tingkat RT RW tersebut. Lingkungan masing-masing kerjasama dengan aturan-aturan yang sudah dibuat oleh Dewan Perwakilan Rakyat Kota Depok. Demikian barangkali. Mungkin bisa juga dibantu dengan dibentuk tim tadi yang masih Pak Ketua, Pak RW dibentuk tim, jadi nanti mungkin diberikan di jalan apa atau di lingkungan apa yang memang rawan benar, posko ya, betul. Jadi untuk mencegah, mengantisipasi tawuran antar pelajar gitu. Terus yang kedua mungkin usulan saya
Jadi jangan memang kita menuntut satu pihak, dalam artian kita semua pihak harus kita gerakan dan kita libatkan. Salah satunya mungkin nanti bisa juga dari pihak paslon yang terpilih, paslon nomor 1, untuk diberlakukannya poin dalam setiap sekolah. Jadi maksudnya begini, misalkan dalam 1 minggu ini satu sekolah itu hari Senin misal baju putih biru gitu misalkan ya, terus hari Selasanya misalkan pakai batik. Nah, jadi bila memang nanti dia tidak memakai seragam sesuai harinya, itu mungkin poinnya 2 kesalahannya. Jadi ada batas maksimal. Misalkan dalam 100 poin, bila mana si siswa ini melebihi batas maksimal 100 poin, itu bisa juga pihak sekolah mengeluarkan. Jadi dalam artian untuk mengantisipasi mengurangi tawuran antar pelajar gitu. Jadi kalau misal tertangkap ini dari sekolah anu gitu kan, jadi nanti setiap sekolah itu diberikan poin. Jadi kalau misalkan tertangkap atau terciduk terjadinya dia melakukan tawuran, poinnya sekian gitu. Jadi mungkin untuk ada efek jerak lah dari si pihak si pelajar juga gitu kan, dan dari pihak guru pun bisa juga gitu untuk memberikan pengarahan gitu. Ya, mungkin dari saya begitu. Salah satu masukan dari rekan tadi Pak Wahyu itu memang benar, tapi kalau kita lihat kalau segi untuk bentur fisik antar sekolahan itu maaf, baju itu udah nomor sekian karena mayoritas sudah menggunakan baju biasa itu. Jadi sekarang bukan sistem itu yang dipikirkan, tapi bagaimana menanamkan di pola pikir para pelajar itu untuk inisiatif sendiri menghindari adanya tawuran. Itulah yang perlu adanya dari pihak aparat atau dari Dinas Pendidikan Depok sendiri, rutinitas mengadakan penyuluhan ke sekolahan masing-masing. Karena itu saya alami dalam bentuk diubah pun jam masuk dan jam pulang sekolah, itu udah berjanjian. Kalau kita patokan pada sekolah, itu baju mayoritas sudah diganti. Jadi yang perlu ini adalah bagaimana penanaman ke jiwa pelajar masing-masing itu supaya apa sih fungsinya tawuran? Itu penanaman di inisiatif pelajar itu masing-masing yang sangat perlu. Bukan kita ambil titik-titik tertentu dan sebagainya. Tetap jika itu pun diblok, pasti akan ada tempat baru lagi diciptakan. Terima kasih. Bahwa di Depok ini sumber-sumber adanya pemasok narkoba karena dekat dengan ibu kota itu satu. Yang kedua banyaknya apartemen dan mal yang ada di kota Depok. Yang kedua, ini kita harus antisipasi di masyarakat bahwa kebanyakan penyebaran narkoba itu melalui orang-orang yang kontrak rumah. Yang tidak terdaftar. Nah, orang-orang yang ngontrak rumah ini yang biasanya sebulan pergi lagi, yang penting sudah dapat nasabah atau apa dan lain-lain ya. Nah, pasien dalam artian penyebarannya itu melalui dari rumah ke rumah, yakni kontrak rumah. Bagaimana caranya untuk mengatasi hal tersebut agar tidak ini era membangun yang alokasi anggaran 500 juta ini sebagaimana apa yang disebutkan tadi perlu adanya penyuluhan. Yang kedua bahwa pengawasan melekat dan RW tersebut membuat satu aturan bagi rumah-rumah yang mengkontrakkan rumahnya. Ini harus ada aturan bahwa yang kontrak tersebut minimal apa dan bagaimana. Contoh suami istri, ada kakaknya, ada surat pindahnya atau ada apanya. Kemudian diawasi kegiatannya. Kalau selama 1 minggu hanya di dalam rumah, ini kita harus waspada. Nah, jadi untuk mencegah adanya penyebaran narkoba terlalu besar di Kota Depok, ini RW RT-nya harus lebih tegas di dalam wilayah tersebut. Dan juga aturan-aturan yang sudah berlaku lebih ditegakkan di tingkat RT dan RW. Demikian. Pokok bahasan tentang konflik sosial terhadap narkoba, tawuran dan lain-lain. Ya kriminal lah, sumber-sumbernya juga kita sudah bahas. Sekarang kita ke tentang masalah tanah, bahwa di Kota Depok ini terdapat 25 setu
di mana dalam setu tersebut sebelum banyaknya perkembangan masyarakat masuk itu yang dari 8 hektar menjadi 4 hektar, menjadi 5 hektar menjadi 2 hektar. Ini yang terjadi. Memang betul bahwa setu tersebut adalah kewenangan pusat, bukan kewenangan pemerintah daerah. Tetapi perlu adanya terobosan pemerintah daerah dalam pencegahan pembangunan yang ada di pinggir setu, terutama yang mengeluarkan izin tersebut, izin mendirikan bangunan ini. Banyak developer, banyak juga yang rumah-rumah tumbuh yang betul-betul tidak terarah. Kenapa saya katakan tidak terarah? Di Depok ini banyak pinggir kali, banyak pinggir setu yang dibangun oleh rumah tumbuh. Ini yang tidak diantisipasi aturan-aturan pemerintah. Oleh karena itu, kita nanti bila nanti paslon 1 ini jadi, akan mengusulkan untuk dibuat suatu peraturan daerah terhadap peraturan pemanfaatan dan pengelolaan tanah yang ada di Kota Depok. Demikian juga konflik-konflik yang terjadi adanya dokumen double. Ya. Ada 2 sertifikat, ada 3 sertifikat, apalagi terjadi ada di mana-mana di Kota Depok. Ini pemerintah Kota Depok bekerja sama dengan BPN, dalam artian bila BPN-nya juga ada melenceng di dalam kepengurusan tersebut, tentunya harus ada hukum yang menindak aparat tersebut yang melakukan pendobelan sertifikat. Nah, di yang terjadi di mana? Di Sawangan ya? Di mana? Di Kubah Mas. Ada suatu tanah di Kubah Mas contoh misalnya. Di sana ada orang yang memegang satu surat yang mengusulkan ke BPN untuk penggagalan sertifikat. Kenapa? Karena pemilik tersebut nggak pernah, di letter C-nya nggak pernah terjual. Tetapi ternyata ditempati orang banyak. Ini siapa yang bermain? Sehingga disitulah gandanya surat. Nah, ini perlu ada suatu aturan yang mengatur terhadap hal tersebut. Bagaimana penegakan tersebut? Tentunya pemerintah Kota Depok ke depan ini harus betul-betul memperhatikan kebutuhan masyarakat terhadap pemanfaatan dan tata ruang tanah yang ada di Kota Depok, peruntukan tanah tersebut. Karena mengingat bahwa luas lahan kita yang ada di seluruh Depok ini ada 200.000 hektar yang sudah dimanfaatkan 116 hektar, sisanya kurang lebih 90.000 hektar yang harus dimanfaatkan betul-betul di Kota Depok ini. Diantisipasi jika terjadi nanti penumpukan pembangunan perumahan selalu tinggi, maka napas masyarakat tidak akan terjamin kesehatannya, karena ini padat sekali. Ini perlu diantisipasi tentang izin mendirikan bangunan. Barangkali demikian. Ya, ada beberapa tanah juga yang bermasalah di Kota Depok ini, terutama tanah titisan ya, tanah titisan dan tanah perponding. Ini tanah titisan dan tanah perponding yang ada di Kota Depok ini memang betul sering terjadi konflik di dalamnya. Pertama, tanah titisan yang sudah ditempati oleh masyarakat, bahkan ratusan yang ada di wilayah itu, sampai saat sekarang ini belum mendapat sertifikat. Nah, tanah titisan tersebut, aparat kelurahan terkadang tidak bisa melayani. Kenapa tidak bisa melayani? Karena itu adalah mereka ragu terhadap dokumen tanah tersebut. Padahal masyarakat sudah mempunyai dokumen-dokumen yang betul-betul untuk bisa jadi sertifikat. Karena BPN menunggu, ternyata di kelurahan tidak ada persetujuan, nggak jelas apa alasannya. Nah, apakah itu takut atau bagaimana? Kenapa harus lurah takut? Tidak perlu lurah takut dalam hal mengurus, tinggal kepada menghadap ke Pemda Kota Depok, melihat di aset, ya, melihat di aset, kemudian setelah aset ternyata memang betul-betul itu menjadi tanah, sudah menjadi tanah adat, maka tentunya sudah bisa menjadi sertifikat apabila diurus. Nah, ini perlu diantisipasi ke depan, dibuat suatu aturan yang agar tanah garapan tersebut
dan atau tanah titisan yang sudah menjadi tanah adat perlu disegerakan untuk dibuatkan sertifikat. Jangan diperlambat masyarakat. Demikian tadi kita telah diskusikan beberapa hal, yaitu yang pertama masalah kehidupan toleransi antar umat beragama di Kota Depok yang telah panjang lebar kita bicarakan. Yang kedua masalah kebudayaan, apa itu masalah peninggalan situs dan lain-lainnya, juga masalah budaya tentang tata kelola pemerintahan di Kota Depok, tentang pelayanan publik yang efektif dan efisien, juga masalah pencegahan masalah hukum, yaitu masalah terutama masalah pertanahan, juga masalah kriminalitas seperti tawuran, apakah itu tawuran pelajar, antar kelompok, geng dan lain-lain, juga masalah maraknya tingkat atau tingginya tingkat peredaran narkoba dan pemalgian narkoba di Kota Depok. Kami telah bicarakan, saudara yang akan menyimpulkan, jangan lupa pilih nomor 1 Pradi Afifa. Merdeka.